Bojonegoro ada wisata apa Bojonegoro? Kepulauan Solo. Iya, Solo di Solo bisa di Lewat Bedapur, stop bisa di sana. Semarang. Enak suaranya. Topping off dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ini gedung yang paling tinggi yang Kemenkes punya. Ini gedung paling tinggi yang Kemenkes punya dan merupakan hibah senilai 1 triliun dari Tokushima Group. Kenapa bisa terjadi? Ya karena kerjasamanya sudah dari 2004. Sukai sama Harapan Kita, nanti Pak Iwan bisa cerita juga sudah saling tukar-menukar dokter, tukar-menukar ilmu pengetahuan. Sekarang ya kita tukar-menukar aset lah gitu ya. Dan ini bukan hanya jumlah dokternya yang makin lama makin tinggi, jumlah pengetahuannya juga yang makin lama makin tinggi, tapi gedungnya juga makin lama makin tinggi. Mereka bekerja sama berdua. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan gedung yang tinggi ini bukan hanya gedungnya saja yang tinggi, tapi ilmunya juga tinggi, skillnya juga tinggi, dan yang paling penting kualitas pelayanannya juga tinggi sehingga bisa mengobati dan melayani masalah kesehatan jantung masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin saya berhenti aja dulu sampai sini. Ya, dulu you want to add something? Pak Iwan, tambah, Pak Iwan. Fully assist to the Harapan Kita and the Indonesian this institute. I mentioned before that I'd like to make this center, cardiovascular center, is the #1 in the Asia and the #1 country. Yeah. I fully Tokushukai Medical Group, fully assist to the Harapan Kita. Kerjasama kita dengan Tokushukai sebenarnya resminya 2004, 26 tahun lalu, tetapi sejak tahun 98 sehingga saya Pak, dokter-dokter dari Jepang itu sudah mulai belajar di sini. Jadi salah satu tujuan dari dibangunnya gedung ini pertama menambah kapasitas dari 400 bed menjadi 800 bed Pak. Dan sebagian digunakan untuk private wing karena arahan Pak Menkes harus salah satu caranya mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang harus berobat ke luar negeri. Karena penangkapan di sini akan digunakan yang sangat-sangat high end. Bisa di compare dengan negara tetangga, bahkan Jepang mengatakan bisa dibandingkan dengan di Jepang. Yang kedua, majelis tempat pendidikan. Sampai saat ini Pak Menteri kami laporkan setiap tahun dari Tokushukai Group mengirimkan beberapa dokter yang minimal selama 1 tahun. Dan ada perawat yang akan magang di sini. Justru mereka magang di sini karena loading case yang besar. Barangkali ke depan kita akan mencoba untuk meningkatkan bukan hanya kapasitas untuk pendidikan, tapi tadi Pak Menteri mengatakan yang ketiga, research collaboration akan kami tingkatkan jumlah dan kualitasnya dengan Jepang dan negara-negara lain. Terima kasih. Silakan, ada yang masuk. I'd like to express my heartfelt congratulations and appreciations for both the Tokushukai and Ministry of Health and Harapan Kita Hospital people. So thank you very much. Betul, jantung itu adalah yang paling tinggi biaya di BPJS-nya. Kalau saya nggak salah, angkanya sebesar 17 triliunan tahun 2025 kemarin. Nah, saya minta memang Pak Iwan ini mengampu bukan hanya seluruh rumah sakit jantung ya, di seluruh Indonesia, tapi juga mulai ngurusin puskesmas. Karena kalau orang kena serangan jantung udah telat, ya. Harusnya dia bisa dijaga sejak masih sehat. Yang paling banyak serangan jantung itu katanya adalah darah tinggi, gula darah tinggi, sama sering ngerokok. Jadi tugasnya Pak Iwan adalah memastikan bagaimana bisa turun sampai puskesmas, melakukan screening itu, screening darah tinggi, gula tinggi, sama ngerokok, dan itu kan ada hadiah Bapak Presiden Prabowo tuh, cek kesehatan kita. Karena kalau ketahuan kita punya darah tinggi, gula tinggi, ngerokok, diobatinya di puskesmas saja. Kalau itu didiemin dalam 3 tahun, 5 tahun, pasti kena serangan jantung atau kena stroke. Nah, Pak Iwan sudah mulai mendesain bagaimana deteksi itu mulai dari puskesmas,
Kalau ataupun puskesmas sakit, nanti puskesmas kita mau pasangin apa EKG ya Pak Iwan. Kalau ada indikasi sakit jantung di sana, nggak usah ke rumah sakit, bisa di treatmentnya pakai trombolisis, ada tekniknya, itu bisa dilakukan di puskesmas oleh dokter-dokter umum di sana, sehingga bisa mengurangi jumlah orang yang ke rumah sakit, bisa mengurangi beban BPJS yang harus. Ada lagi? Siang Pak, saya Miko dari Apa Kabar .id. Saya tanya, saya Miko dari Apa Kabar .id. Saya tanyakan. Toko Sukai Group ini buildingnya nanti juga dipakai untuk layanan pasien-pasien yang biasa keluar negeri. Menengah atas Pak ya? Menengah ke atas. Jadi ini ada salah satu pejabat, sekarang kalau saya nggak enak sebutin namanya, biasa keluar negeri. Kemarin datang ke harapan kita, dia lihat kok ternyata harapan kita layanannya udah seperti ini ya. Dan nanti hari ini datang lagi dan dia juga bilang bahwa kok ternyata layanan harapan kita udah nggak kalah dengan di luar negeri. Jadi yang biasanya keluar negeri saya udah masuk. Yang kedua juga saya mau sampaikan, nanti teman-teman dokter-dokter toko sukai juga akan datang di sini. Dokter-dokter ahlinya. Dan mereka punya ahli dunia ya, nanti Pak Iwan bisa tahu. Ada yang paling ahli di dunia, dokter-dokter toko sukai akan datang di sini dan praktek di sini. Jadi nggak usah orang-orang kita. Jadi nggak menerima BPJS Pak? Terima BPJS-nya, Pak. BPJS tetap. Cuma selain kalau hanya terima BPJS saja, nanti kan orang-orang kaya yang keluar negeri. Itu juga kita. Jadi terima BPJS dan terima pasien-pasien kaya. Ya, sebagai tambahan barangkali ya, kita menerima pasien BPJS ada sekitar 70-80%. Tetapi gedung ini nanti akan digunakan sebagian untuk private wing, lantai 6 ke atas, yang nanti 6 ke bawah termasuk emergency itu cuma untuk BPJS. Di atas private wing ini tadi salah satunya untuk mengurangi aliran pasien di luar negeri. Tadi dibanding dengan satu peralatan kita yang paling canggih Pak. Bisa nanti dilihat peralatan kita ada peralatan yang tercanggih yang ada bukan cuma di Asia Tenggara bahkan di Asia. Kedua, dokter asing akan berpraktek di sini. Kelasnya kelas dunia. Toko Sukai Group besar di Jepang ini ada 2 rumah sakit khusus yang jantungnya yang kelasnya kelas dunia. Mereka berpraktik rutin di sini dengan regulasi yang ada. Dan kedua ada juga permintaan dari beberapa dokter dari Cina, mereka minta untuk berpraktek di sini. Jadi mudah-mudahan bisa mengurangi Pak aliran yang keluar. Dan kami memang masih tetap dengan proporsi pasien BPJS masih tetap terlayani di sini. Saya tutup terakhir ya. Tadi dari Toko Sukai juga bilang bahwa Toko Sukai akan memberikan robot paling canggih. Itu namanya Da Vinci Series 5. Itu akan datang di bulan November. Masuk ke sini di Indonesia belum ada. Ya, yang Series 5. Jadi nanti akan dipakai oleh Pak Iwan untuk melayani masyarakat kita. Mohon maaf karena saya mesti pergi ke acara lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya siap Bang. Lanjut Bang. Keren loh.